populi suprema res esto. Kesejahteraan rakyat akan menjadi hukum yang tertinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Kepada Dewan Juri yang terhormat dan panitia pelaksana yang kami hormati, perkenalkan, kami dari delegasi Tirta Yasa Laudy Bed Community atau DRE Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirta Yasa. Dengan saya, Raisa Sabita sebagai pembicara pertama, kemudian rekan saya Fatul Ahmad sebagai pembicara kedua, dan rekan saya Claudia Fiona sebagai pembicara ketiga. Dalam kesempatan kali ini, kami akan memaparkan terkait topik yang diangkat, yaitu Indonesia belum siap new normal. Adalah penyakit yang disebabkan oleh jenis coronavirus baru yang pertama kali ditemukan di Wuhan, Cina. Langkah awal pemerintah Indonesia dalam upaya menekan kasus penyebaran COVID-19 ini adalah dengan memberlakukan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Namun, kebijakan ini dinilai belum sempurna karena dampak dinilai semakin meluas, terutama dampak ekonomi. Indonesia membutuhkan kebijakan baru untuk meminimalisir dampak buruk COVID-19 ini. Langkah selanjutnya yang dipersiapkan pemerintah adalah dengan memberlakukan new normal. Apakah Indonesia sudah siap dengan new normal? New normal adalah ketika masyarakat sudah diperbolehkan untuk beraktivitas seperti biasa, namun tetap harus memperhatikan protokol kesehatan yang diberikan oleh pemerintah. Indonesia dinilai belum memenuhi syarat yang diberikan oleh World Health Organization atau WHO, seperti kemampuan untuk mengendalikan penyebaran. Tinjau dari negara lain, mereka menerapkan new normal apabila angka kasus positif corona sudah menurun. Sedangkan data dari pemerintah Indonesia melalui gugus tugas penanganan percepatan COVID-19, Indonesia mengalami kenaikan sebanyak 1.041 kasus pada tanggal 19 Juni 2020. Berdasarkan data dan fakta tersebut, tentu saja Indonesia belum siap untuk memberlakukan new normal. Hal ini dikarenakan pemerintah dinilai belum mampu mengendalikan penyebaran. Masyarakat juga dinilai belum mampu mengendalikan penyebaran kasus ini. Ekonom senior Afriliani mengatakan bahwa kesadaran masyarakat Indonesia akan bahaya virus COVID-19 ini masih sangat rendah dan pemerintah dinilai belum mengoptimalkan kebijakan protokol kesehatan ini. Kondisi Indonesia saat ini sangat mengkhawatirkan karena akan berpotensi menyebabkan penyebaran gelombang kedua virus corona. Ia juga menilai pengawasan protokol kesehatan terhadap TNI dan Polri mengindikasikan bahwa masyarakat belum memahami betul protokol kesehatan yang disusun pemerintah. Peraturan dan sanksi yang tegas tentang kebijakan new normal ini justru akan menimbulkan masalah besar apabila dibuka kembalinya sektor perekonomian. Saya selaku pembicara kedua pada perdebatan kali ini akan memaparkan bangunan argumentasi kami. Kami kontra dengan mosi perdebatan kali ini, Indonesia belum siap new normal. Untuk meminimalisir dampak ekonomi akibat pembatasan sosial berskala besar, pemerintah hendak menerapkan konsep new normal. Skenario new normal adalah skenario penanganan percepatan COVID-19 dalam aspek kesehatan dan sosial ekonomi. WHO, Badan Kesehatan Internasional, telah menerapkan syarat-syarat kesehatan untuk penerapan new normal. Indonesia telah menerapkan syarat-syarat new normal. Pertama, 1. Kantor dan lokasi penting lainnya telah menerapkan upaya pencegahan terhadap COVID-19. Pemerintah melalui Menteri Kesehatan telah menerbitkan keputusan Menteri Kesehatan nomor HK 0107 Menteri Kesehatan _328 tentang pencegahan dan pengendalian coronavirus disease 2019 di tempat kerja, perkantoran, dan industri dalam mendukung berlangsungnya usaha di masa pandemi. Sasaran keputusan tersebut ialah perusahaan swasta, instansi pemerintah, dan dinas kabupaten dan kota. Dalam pencegahan tersebut terdapat aturan, yaitu protokol kesehatan. 1. Dilakukannya pengecekan suhu tubuh pada saat pintu masuk bagi pekerja maupun pengunjung. 2. Setiap pekerja maupun pengunjung diwajibkan menggunakan masker. 3. Bagi pekerja yang ingin memasuki wilayah kantor
segera melakukan cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir. 4. Tetap jaga jarak minimal 1 meter. 5. Perusahaan maupun instansi pemerintah dilakukan pembatasan untuk pekerja maupun pengunjung. Syarat kedua, yaitu meminimalisasi persebaran COVID-19 di fasilitas kesehatan. Pemerintah berupaya meningkatkan alat kesehatan dengan menerbitkan larangan ekspor alat kesehatan. Namun larangan tersebut telah dicabut oleh Menteri Perdagangan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57 Tahun 2020. Menurut Menteri Perdagangan, larangan sementara tersebut telah memberikan dampak positif berupa tersedianya alat kesehatan, bahkan berlebih. Berdasarkan penjelasan Menteri Kesehatan, dapat kita pahami bahwa alat kesehatan sudah tercukupi. Syarat ketiga, masyarakat telah teredukasi dan terlibat dalam proses penanganan percepatan COVID-19. Masyarakat merupakan elemen terpenting dalam proses percepatan COVID-19. Pemerintah telah berupaya mengedukasi masyarakat dengan melakukan sosialisasi menggunakan berbagai media. Salah satunya yaitu melalui televisi dengan mengadakan jumpa pers setiap hari dengan memberikan edukasi kepada masyarakat, serta membuat checkpoint di setiap daerah dan melibatkan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia untuk mengedukasi serta mensosialisasikan masyarakat tentang penerapan protokol kesehatan. Faktanya masyarakat telah teredukasi, yaitu masyarakat telah masif menggunakan masker serta menjaga jarak pada KRL, MRT, serta LRT, bahkan di pusat perbelanjaan. Dalam hal ini, pemerintah Indonesia telah menerapkan syarat-syarat protokol kesehatan untuk new normal berdasarkan WHO. Pemerintah dalam hal ini telah siap untuk menerapkan konsep atau skenario new normal karena pemerintah telah menerapkan syarat-syarat yang dikeluarkan oleh WHO. Serta beberapa negara di Eropa telah menerapkan new normal dan mengalami tren penurunan COVID-19. Berdasarkan laporan liputan6.com, negara yang pertama ialah Italia. Italia adalah negara yang sudah membuka diri atau telah menerapkan new normal. Pada pekan ketiga, kasus persebaran COVID-19 di Italia kasus hariannya mencapai 6.557 per hari. Pada akhir bulan April, Italia telah membuka diri dengan menerapkan new normal. Pada awal bulan Juni, kasus harian COVID-19 di Italia telah mengalami tren penurunan, bahkan hingga sempat mencapai 200 kasus harian. Selanjutnya, negara yang menerapkan konsep new normal ialah Jerman. Jerman pada rentang bulan Maret sampai bulan April sempat menembus kasus 6.000 kasus harian. Dan pada awal bulan Mei, Jerman telah menerapkan new normal dengan membuka toko-toko dan pertandingan Bundesliga. Pada laporan awal bulan Juni, Jerman telah mengalami tren penurunan sehingga kasus harian mencapai 214 kasus per hari. Marilah kita mengelaborasikan materi-materi argumentasi yang telah saya sampaikan pada kali ini, bahwa Indonesia telah siap menerapkan konsep new normal dan kita berkaca pada negara-negara di Eropa telah mengalami tren penurunan sehingga Indonesia siap untuk menerapkan konsep new normal. Claudia Fiona selaku pembicara ketiga ingin menyampaikan konklusi dari perdebatan kali ini. Seperti yang telah dijabarkan oleh pembicara pertama dari tim kami, bahwasanya Indonesia belum siap menerapkan new normal. Karena jika ditinjau dari negara-negara lain yang sudah lebih dahulu menerapkan new normal, mereka menerapkan new normal ketika angka kasus positif corona mengalami penurunan. Sementara di Indonesia, angka positif corona mengalami kenaikan setiap harinya. Diperparah dengan masyarakatnya belum disiplin dan mematuhi protokol kesehatan dengan baik. Ditambah dengan diperparah bahwa faktanya Indonesia belum memenuhi beberapa syarat yang telah ditetapkan oleh WHO, yaitu diantaranya Indonesia belum bisa mengendalikan penularan kasus virus corona. Selain itu, dasar hukum penerapan new normal masih sangat lemah, sehingga masyarakat belum paham betul penerapan new normal di era tersebut. Kita ketahui bahwa regulasi memiliki peran yang penting agar seluruh masyarakat Indonesia memiliki dasar pegangan yang kuat untuk menerapkan new normal tersebut. Dibutuhkan pula sosialisasi dan kajian yang mendalam terhadap pengertian new normal. Hal ini menjadi bukti jelas bahwa Indonesia belum siap new normal. Namun di sisi lain, terdapat beberapa alasan rasional yang menegaskan mengapa Indonesia sudah siap menerapkan new normal, yaitu diantaranya
Seperti yang sudah dijabarkan oleh pembicara kedua dari tim kami, bahwasanya pemerintah Indonesia sudah memberlakukan protokol kesehatan dengan baik sebagai bentuk upaya dalam pemutusan rantai virus corona. Dan lokasi penting lainnya sudah menerapkan upaya pencegahan penularan kasus virus corona sesuai protokol kesehatan yang berlaku. Ditambah, Indonesia juga telah meminimalisasi risiko penularan kasus virus corona di tempat-tempat seperti fasilitas kesehatan dan panti jompo. Pemerintah Indonesia juga telah menyiapkan alat kesehatan seperti alat pelindung diri, masker, dan ventilator. Hal ini dilakukan dalam bentuk pemenuhan alat kesehatan. Hal ini menandakan bahwa bukti Indonesia sudah siap dalam menerapkan new normal. Namun, siap tidak siap, Indonesia memang harus menerapkan new normal sebagai bentuk upaya penyelamatan perekonomian Indonesia. Namun, jika dilakukan saat ini, masih sangat terlalu dini. Gitulah paparan fakta dari kami. Burung Irian, Burung Cendrawasih, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.